Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau mau diteliti ajaran dan perintah ibadah puasa ternyata memiliki korelasi positif ya dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam, seperti sholat, zakat, dan sedekah, yakni selalu dibarengi oleh dimensi ikutannya. Seperti ibadah puasa, perintah menjalankan ibadah sholat juga selalu diiringi dengan perintah berzakat. Maksudnya zakat kekayaan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan mendirikan atau mengerjakan sholat, yang kemudian diiringi dengan perintah mengeluarkan zakat. Seperti misalnya ayat surat Al-Baqarah ayat 43. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Saya ulangi, seperti di surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dan banyak lagi ya pada ayat-ayat lain dalam Al-Quran, seperti di dalam surat Al-Hajj ayat 78, surat Yunus ayat 87, dan surat An-Nur ayat 56, dan lain-lain. Dalam menjalankan praktik ibadah puasa, kita juga dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah, yang tujuannya adalah pembuktian keimanan kita. Sementara itu, dalam praktik ibadah sholat, kita juga disuruh menyertainya dengan mengeluarkan zakat. Kalau dalam ibadah puasa kita mengeluarkan zakat fitrah sebagai perwujudan nilai kemanusiaan, dimensi horizontal, maka dalam sholat itu disimbolisasikan dengan salam pada akhir sholat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya dalam akhir sholat, yang artinya kedamaian untuk kamu semua, dan demikian juga rahmat Allah untuk kamu semua. Itulah sebabnya ada yang beranggapan bahwa nilai atau pahala puasa tidak sah kalau tidak disertai dengan mengeluarkan zakat fitrah. Dengan menganalogikan salam pada sholat tadi. Dalam sholat, seseorang dinilai tidak sah kalau tidak mengucapkan salam. Karena salam itu merupakan bagian terpenting atau rukun atau pardu ya, atau rukun dalam sholat. Baik ibadah puasa maupun sholat sebagai perwujudan keimanan dan ketakwaan yang kemudian harus diwujudkan dalam bentuk lahiriahnya adalah amal soleh atau kerja sosial. Dengan sendirinya terdapat paralelisme ya antara iman, takwa, dan amal soleh, atau lebih populer dengan adanya komitmen sosial. Jadi iman, takwa, dan komitmen sosial gitu.
zakat mal, zakat kekayaan maupun zakat fitri pada dasarnya juga merupakan simbolisasi pemadatan nilai keimanan yang tidak kasat mata, yang tidak dapat dilihat oleh mata secara lahir. Adapun ide dasar yang terkandung dalam keduanya adalah penyucian. Itu ide dasarnya adalah penyucian. Sarana penyucian adalah dengan menunjukkan komitmen komitmen kepedulian sosial. Zakat yang berarti penyucian terhadap harta kekayaan, sekali lagi menegaskan bahwa harta dalam Islam tidak boleh diperoleh melalui penindasan terhadap hak orang lain. Konsep keharusan mendapatkan harta dalam Islam itu tidak boleh diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, batil, atau bahkan dengan penindasan terhadap hak orang lain. Dalam kasus ini Al-Quran memperingatkan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Allah berfirman, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan maksud kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Di tempat lain dalam Al-Quran juga disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Ila akhiril ayah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara kamu. Surat An-Nisa ayat 29. Di ayat-ayat tersebut sebenarnya seseorang menjalankan praktik mafia hukum dan menyadari bahwa dirinya telah melakukan perbuatan salah atau dosa, tapi ia melanggarnya dengan membohongi diri lewat legalisasi hukum. Dengan mengeluarkan zakat atau harta kekayaan yang dimilikinya, diharapkan harta yang dimiliki benar-benar menjadi suci, atau mirip dengan money laundering, ya. Mirip dengan money laundering dalam artian positif, ya. Penyucian uang dalam artian positif, karena telah diberikan hak-haknya secara benar menurut ketentuan agama. Di sisi lain, sedekah atau memberikan sebagian hartanya merupakan sebuah wujud tindakan pembuktian kesadaran akan kebenaran. Dari segi bahasa Arab, kata sodakoh juga diartikan dengan tindakan yang benar. Benar dalam arti sesuai dengan kesadaran yang benar, kesadaran yang ia yakini, atau kesadaran Tuhan atau takwa. Kesadaran berketuhanan atau takwa maksudnya. Ibadah puasa sebagai wujud ketakwaan kepada kegaiban diliputi oleh suasana pribadi antara hamba dan Tuhannya. Ibadah puasa, ya, sebagai wujud ketakwaan kepada kegaiban atau kepada yang gaib, itu diliputi oleh suasana pribadi antara hamba, antara kita dan Tuhan kita. Seperti yang tegaskan dalam hadis qudsi yang sangat masyhur itu,
Puasa adalah kepentinganku, as-saumuli, dan akulah yang akan memberi balasannya. Wa ana ajzi'u bihi. Itu yang sangat terkenal ya, sangat masyhur. Puasa as-saumuli wa ana ajzi'u bihi. Puasa adalah kepentinganku, kata Allah, dan akulah yang akan memberi balasannya. Sekali lagi, ibadah puasa seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, sholat dan sedekah, nyata-nyata memiliki korelasi positif, yakni akan kehilangan nilainya kalau tidak diiringi amal soleh yang berdimensi kemanusiaan. Itu karena ternyata dalam Islam dimensi personal juga tidak bisa dipisahkan dari dimensi horizontal. Ibarat sebuah koin mata uang ya. Ibarat sebuah koin mata uang yang satu sisi dengan sisi yang lain merupakan satu kesatuan mutlak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.